Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan tuntaskan bahasan buku yang kita bedah di waktu i'tikaf, yaitu tentang Qiyam Ramadan dan manifestasinya. Dan sekarang giliran bagian ke-11, tatbiq, bagian yang terakhir. Jadi kita tuntaskan tatbik adalah penerapan atau pelaksanaan atau manifestasi di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini ditinjau juga dari beberapa disiplin ilmu. Pokoknya kita mulai tatbik dari perspektif teologi. Kalau dulu teologi itu kan bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi teologi sekarang berkembang, yaitu hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan alam, dan hubungan kita dengan alam karena Allah. Teologi itu. Jadi hubungan kita dengan Allah secara ritual, hubungan Allah dengan kita sebagai hak dan tanggung jawab kita terhadap Allah, serta hubungan kita sesama makhluk, baik dengan sesama manusia maupun makhluk lain. Dan hadisnya kita ingat, yaitu man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Jadi ini manifestasi bulan Ramadan, ada tindak lanjut ternyata ibadah Ramadan itu, karena ditegaskan di dalam ayat saum yang pertama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada la'allakum tattaqun tuh, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi ada tindak lanjut. Saum teh henteu nganu ku Ramadan unggul. Jadi ada latar belakangnya iman, kemudian ada tanggung jawab kutiba alaikumusiyam, kemudian ada tanggung jawab sejarah kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu tanggung jawab sejarah. Dan la'allakum tattaqun, agar kalian takwa. Jadi kalau di situ disebutkan la'alla, agar kalian, itu ada usaha, ada tindak lanjut ibadah saum teh. Makanya di sini dikatakan ada tatbiknya. Tatbik teologi pertama, konsep magfirah atau pengampunan Allah. Hadis ini menegaskan bahwa Allah Maha Pengampun, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim, ya, Ghafurur Rahim. Pengampunan dosa yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan yaitu luasnya rahmat Allah. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan olehmu, ketika turun ayat ini kulnya kepada Nabi Muhammad, tetapi ketika ayat ini dibaca kulnya kepada kita. Ya, katakan, hei umat, katakan, hei Saifuddin, kalau saya sekarang membaca ayat ini, katakannya apa? Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap dirinya,
melampaui batas, terlanjur kurang menerapkan batasan-batasan ala anfusihim atas diri mereka. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan berhenti berharap dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas. Bahkan 1 dari 100 baru diberikan sekarang ini. Jadi dari 1% dari 100% rahmat Allah itu yang diberikan sekarang selama di dunia, kan segitu banyaknya. Jadi tidak terhitung rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan termasuk juga ibu menyayangi anak, binatang menyayangi anak, ya. Binatang juga kan yang tidak punya akal, hanya naluri, gariza, tapi karena ke anak makannya itu. Karena apa? Karena dirahmat Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat. Jadi mereka ridho aja mengurus anak, menyayangi anak, menyusui, ya. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian luas. Dan innallaha yaghfirud dzunub, Allah itu mengampuni dosa. Nah, makanya maghfirah. Yaghfirud dzunub jami'an, seluruhnya, asalkan dosa-dosanya. Kalau dosa besar ditaubati, kalau dosa kecil itu bisa diampuni oleh segala ibadah. Innahu huwal ghafurur rahim, dia maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat ini memberikan harapan bagi umat bahwa dengan ibadah dilakukan secara ikhlas, ridho Allah yang dicari, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Ghafurur Rahim. Kemudian hubungan antara iman dan amal. Frasa imanan wahtisaban itu menegaskan bahwa amal ibadah itu harus didasari oleh iman dan harapan pahala. Jadi boleh berharap kita beramal, berbuat berbaik, berikhtiar, boleh kita berharap, tapi harapnya rahmat Allah, harapnya magfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebetulnya mah ingin bulan tarima kepada Allah yang begitu banyak rahmatnya, tapi juga ada harapan, yaitu harapannya untuk lebih lagi, untuk bertambah lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam teologi Islam, iman tidak hanya keyakinan di dalam hati, tetapi juga diwujudkan dalam amal. Amal yang diterima adalah amal yang disertai niat ikhlas, yaitu ikhlas karena Allah. Hadis ini sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan. Jadi semakin taat kita, semakin bertambah iman. Semakin maksiat, semakin turun iman. Kata Abu Hurairah yang wafat 57 Hijriah, al-iman yazdad wa yankus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kapan bertambahnya? Kalau kita taat. Kapan berkurangnya? Kalau kita bermaksiat. Nah, semakin banyak maksiat, semakin menipis iman, yang bisa jadi hilang iman itu kalau terus-menerus bermaksiat. Jadi hadis ini sejalan, prinsip iman itu tidak lepas dari amal. Jadi kalau iman berkurang, iman ditambah bukan tanpa usaha gitu. Jadi iman berkurang itu kalau kita berbuat maksiat, tapi kalau tidak pernah berbuat maksiat tidak akan berkurang.
Oleh karena itu, qiyam Ramadan kita tingkatkan, kita lestarikan, dan Ramadan kita bertaraweh, maka di luar Ramadan ya kita bertahajud atau qiyamul lail. Tapi kan Ramadan mah bisa setelah sholat isya. Di luar Ramadan juga bisa, hanya harus ada jarak. Karena di zaman Rasulullah SAW, hari Ramadan mah bisa langsung setelah sholat isya, tapi hari di luar Ramadan mah ada jarak. Yang disebut di dalam Al-Quran itu sulusahu nisfahu auzid alaihi, sepertiga malam, tengah malam, atau bertambah, yaitu dikatakan ada sepertiga malam, tengah malam, dan 2/3 malam. Kalau sepertiga malam, sekarang malam itu mulai dari maghrib dan berakhir subuh. Jadi subuh sekarang 4:37 ya, maghribnya jam 6. Jadi sekitar 4 ditambah 4, 8, 9 ya. 10 jam lah malam itu. Jadi kalau tengah malam berarti 5 ditambah 18, 23. Ya, jadi tengah malam itu jam 23, bukan jam 12. Mah jam 12 mah perhitungan kita tengah malam itu jam 12 ya. Padahal kalau di Bandung mah tengah malam itu jam 11. Jam 11 itu sudah tengah malam. Kalau sepertiga malam ya ditambahnya 3,5 ditambah 18 berarti 21 ya, jam 9 sudah bisa. Sudah bisa tahajud, sudah bisa qiyamul lail. Jadi kalau bapak-bapak, ibu ngagoler jam 9 masih melek gitu, masih can sare, udah tahajud aja. Atau qiyamul lail, mangga istilah nama badai tahajud, badai qiyamul lail. Dan caranya ketika murid Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrah rakaatain. Rasul itu tidak menambah baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan atas 11. Yusolli arba'an kalau kata Aisyah 4-4-3, kalau Ibnu Umar salatul lail masna. Wa idza khaba ahadukum subha fal yutir wahidatan. Ya kalau kata Ibnu Umar salat malam teh 2-2. Dan apabila takut kesubuhan salat 1 rakaat terakhir. Jadi kalau kita kompromikan dua hadis ini, Bapak Ibu boleh milih mau 4-4-3, mau 2-2-2-2-2-2-1. Kenapa atuh di Muhajirin 4-4-3? Logika berpikir itu pemahamannya. Sebab Aisyah mah paling tahu tentang sholat tahajud Rasul. Kan tidak ada yang paling tahu sholat tahajud Rasul selain Aisyah. Kenapa selain Aisyah? Kan Aisyah mah paling lama hidup bersama Rasul. Pertama dia istri kedua setelah Saudah. Saudah kan lebih lama 1 tahun. Tetapi setelah Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah dan Aisyah sudah siap digauli, yaitu berusia 11 tahun, maka kata Saudah, ya Rasulullah, saya mah jangan dicerai. Tos we ayeuna mah da Aisyah itu masih muda. Malam engkau bersamaku, aku hibahkan kepada Aisyah. Jadi Aisyah mah dapat giliran
2 kali istri pertama. Dan akhirnya Aisyah mah dapat giliran 2 kali istri yang lain. Ketika Rasulullah SAW tahun ke-7 Hijriah kan istrinya jadi 9. Aisyah mah 2 kali sejen, jadi paling tahu itu. Aisyah itu tentang kehidupan Rasulullah yang berkaitan dengan sehari-hari. Tapi kalau kaitan dengan politik, kaitan dengan kenegaraan, ya tentu sahabat yang laki-laki yang tahu. Ya Abu Hurairah paling tahu karena memang banyak hari itu dia ikut. Atau Anas bin Malik karena paling lama setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi kenapa Aisyah yang kita pakai 443? Karena Aisyah paling tahu tentang tahajud Rasul atau sholat malam Rasul. Maka kita pakai itu hadis Aisyah. Tapi hari hoyong dua-dua memang karena ada dalilnya Ibnu Umar. Jadi itu keutamaan Qiyam Ramadan dan konsep balasan keutamaan ibadah, amal ibadah itu memiliki balasan sawab, janji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal sekecil apapun walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihat akibatnya. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan melihat akibatnya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan akan melihat akibatnya. Tapi kalau di dalam ayat ini mah man ya'mal itu seluruh manusia. Jadi seluruh manusia yang berbuat khairan akan melihat akibatnya. Dan seluruh manusia yang berbuat syarron akan melihat akibatnya. Dan itu tanpa membedakan kalau mana antara beriman dan kafir. Jadi walaupun orang kafir, kalau berbuat baik akan lihat akibatnya nanti di akhirat. Kalau berbuat buruk akan lihat akibatnya. Jadi kalau Netanyahu aina saking ganas gitu ke Hamas, akibatnya akan lihat. Walaupun dia kufur, kalau berbuat jahat itu akan melihat. Atau Donald Trump, Amerika sekarang berusaha untuk yang penting untung Amerika kajenting negara lain rugi. Nah, itu akan lihat kafir juga akibatnya nanti di akhirat, dan di dunia juga akan lihat. Ya, umpamanya Yahudi itu Benjamin Netanyahu kan pembenci seluruh dunia kan lebih banyak gitu, daripada pecintanya. Sama dengan Presiden Amerika juga kan pembencinya, akhirnya negara yang membenci kan lebih banyak. Itu jangan dikira tidak ada berakibat itu di dunia juga. Bahkan khairan yaroh dan sarron yaroh itu tidak disebut kapan melihat akibatnya teh. Kita juga berbuat dosa itu akan melihat akibatnya. Kalau berbuat baik akan melihat akibatnya, akan dibuktikan, karena itu mah prinsip dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik akan membawa baik, berbuat jahat akan membawa mafsadat. Jadi kalau berdasar ayat ini mah umum sifatnya. Hanya kalau kafir mah berbuat baik juga akibatnya tidak akan masuk surga kan. Kalau kafir mah. Karena itu kan tiket masuk surga mah iman. Jadi kalau tidak iman mah kafir, berbuat baiknya juga akibatnya akan dilihat nanti di akhirat, tapi tetap di neraka gitu. Itu iman mah. Cuman di nerakanya beda-beda, kafir juga kan. Jadi tidak akan sama.
kalau berbuat baik. Kemudian konsep syafaat dan rahmat di akhirat. Ini memiliki kaitan dengan konsep syafaat dan rahmat. Jadi siapa yang menjalankan ibadah dengan ikhlas berhak mendapatkan ampunan yang merupakan bentuk kasih sayang Allah. Dalam perspektif teologi, hadis ini memberikan dorongan bahwa manusia tidak hanya tergantung pada amal tetapi juga pada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena ghufira lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasul, la yudkhilu ahadakumul jannah amaluhu. La yudkhilu tidak akan memasukkan ahadakum kepada salah seorang di antaramu al jannata ke surga amaluhu amalnya. Wala yunajjihi amaluhu minan nar, dan amalnya itu tidak akan bisa menyelamatkan. Jadi kalau tergantung karena amal wungkul mah masih jauh surga itu. Karena itu kan kalau kita berbakti mengabdi kepada Allah, yaitu baru bermakna syukur kan. Jadi dihitung mah mau memasukkan ke surga amal teh, mau bisa langsung jadi tiket surga. Demikian pula tidak akan bisa menyelamatkan ke neraka. Kila maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wala anta, engkau juga begitu, amal ibadahmu tidak akan menjamin ke surga amal itu, ya Rasulullah. Qala Rasul bersabda, wala ana, aku juga tidak akan menjamin dengan amal ini masuk ke surga illa birahmatillah, kecuali rahmat Allah azza wa jalla. Jadi yang memasukkan ke surga mah bukan amal saja tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharap rahmat dan syafaat dengan ibadah ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Kemudian kaitan dengan dimensi qada qadar. Dalam teologi Islam ada perdebatan tentang hubungan antara amal manusia dan takdir. Hadis ini mengisyaratkan pengampunan dosa adalah bagian dari qada qadar. Tetapi harus diusahakan dengan amal. Manusia memiliki kehendak untuk ibadah, tetapi tetap dalam lingkup kehendak Allah. Ini sejalan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kehendak manusia itu ada, tetapi tetap dalam batas yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi kehendak manusia ada, kehendak Allah juga ada. Jadi secara teologis hadis ini menegaskan beberapa prinsip utama. Allah Maha Pengampun dan Ramadan adalah waktu istimewa untuk mendapatkan maghfirah. Iman dan amal tidak terpisahkan. Amal harus dilakukan dengan keimanan dan keikhlasan. Pahala dan penghapusan dosa adalah bentuk kasih sayang Allah. Rahmat Allah lebih besar daripada amal manusia. Sehingga ibadah di bulan Ramadan menjadi salah satu cara memperoleh rahmat. Manusia berusaha dengan amal, tetapi tetap berada dalam qadar Allah. Hadis ini mengajarkan bahwa Ramadan adalah kesempatan besar. Dan kita mengharap kelanjutan. Ya. Dan sudah saya kemukakan pada waktu yang lalu kan, ada kebiasaan Rasul, kata Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah, yaitu karena Rasulullah SAW ajwadan nas, Rasul itu paling dermawan, wa ajwadu ma yakun fi Ramadan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Kemudian karena Jibril, dan Jibril itu kullalailah datang kepada Rasul untuk apa? Untuk mengajar dan belajar. Wa yudarisul Quran, tadarus Al-Quran. Dan Rasul itu ajwad, juga lebih dermawan lagi, sehingga bagaikan angin menghembus, lebih cepat dari angin cepatnya.
Nah, itu menggambarkan bahwa kebiasaan Rasul itu selama bulan Ramadan dermawan. Kedua, belajar. Walaupun Rasul itu sudah setingkat apa ilmunya. Munahina memeran profesor, jenderal, lebih tinggi dari itu jabatannya. Ilmunya juga lebih tinggi, tapi masih tetap saja Robi Sidney ilmu kan, tambah ilmu, masih tetap saja belajar. Komo orang masih atah kene, masih kurang kene. Rasul aja yang sudah segala tahu masih tetap belajar kan. Jadi belajar teh lain keur nu teu nyaho unggul, tapi keur nyaho ge belajar. Makanya kan kalau kita lihat di dunia perguruan tinggi kan, kalau S1 mah kan si dosen teh memberikan informasi kan, ngajar. Tapi kalau S2 mah kan si dosen mengajak diskusi. Tapi kalau S3 mah kan si dosen teh menggali dari mahasiswa. Jadi lebih banyak mahasiswa kan yang aktif. Jadi ngahulang we dosen ngadangukeun kan, antara mahasiswanya kan diskusi. Jadi sebetulnya belajar teh lain keur nu bodoh unggul, keur nu pinter oge. Rasul juga sudah hebat ilmunya, sudah segalanya tahu. Naon atuh nu teu diketahui oleh Rasul, dan Rasul mah bimbing wahyu, tapi masih tetap belajar. Tak kalau Ramadan mah kullu lailah Jibril teh datang teh setiap malam. Ya urang ge kan setiap malam hari Ramadan mah 2 kali, subuh jeung ba'da isya ya, ba'da tarawih kan setiap malam itu 2 kali. Ya urang mah tuh ai keur minimal saminggu sakali. Sabtu wungkul di Muhajirin ya. Kahayang nama di Muhajirin memang ada tiap malam itu supaya ada tindak lanjut, iya sesuai dengan kemampuan dan kesempatan, karena kan setiap insan punya kegiatan yang bertugas dengan yang lain, tapi harus tetap belajar, jangan ditinggalkan. Dan hati itu kan bagaikan pelana, lamun hideung gitu kan. Di anggo itu bencana paragi masak tuh di kompor di bawah kan itu semakin lama semakin hideung, lamun teu dibersihan semakin hideung, semakin berkarat. Makanya kalau kita tidak belajar itu hati itu suka berkarat. Kalau jarang belajar itu hati kita semakin lama semakin berkarat gitu. Dan akhirnya si karatan itu membatu, suka teas gitu. Anu kurang belajar. Makanya karena kecerdasan itu kudu diasah. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan bagi kita, walaupun beliau sudah cerdas. Dan hadis ini ditinjau dari sudut perspektif berpendidikan, khususnya pendidikan dalam keluarga, itu makna mendalam dalam pendidikan keluarga, terutama dalam membentuk karakter spiritual anak dan anggota keluarga. Pertama, pendidikan keteladanan dalam ibadah, role model ya. Orang tua memiliki peranan utama dalam memberikan teladan kepada anak-anak, yaitu di bulan Ramadan ini. Jadi memberikan teladan pada anak-anak supaya anak-anak itu mencontoh bagi kita, kepada kita, khususnya dalam qiyam Ramadan. Walaupun ya kita lihat juga kan anak-anak lalu lompatan, bari sisiring, bari luak lieu kan sholatnya. Tapi ya begitulah keadaan anak-anak dan kebiasaannya. Dan Rasul sendiri menjadikan contoh kepada keluarga dan membangunkan istri
dan anaknya yang beribadah untuk beribadah. Aisyah yang wafat 57 Hijriah menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru sadda mi'jarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila memasuki 10 terakhir, beliau mengencangkan sarung beliau, cangkan pakaian supaya bisa beribadah dan menghidupkan malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga. Jadi ngajak keluarga Rasulullah SAW itu, jadi membangunkan. Jadi anak incunya kan yang ikut bersama Rasul kan Hasan dan Husain. Kalau anaknya sering bersama Rasul ya Fatimah. Setelah menikah tentu saja banyak dengan Ali bin Abi Thalib, tapi membangunkan itu walaupun di luar rumah. Yang di rumah itu adalah istri dan cucu. Beliau wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dengan memberikan contoh nyata, orang tua itu kan lebih mudah menanamkan nilai kesadaran. Ini membangunkan. Kemudian di sini juga membentuk kesadaran akan iman dan keikhlasan, imanan, ihtisaban. Itu membiasakan anak memahami makna iman dan ihtisab. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang melakukan ibadah kesadaran. 3, pendidikan disiplin dalam konsistensi dalam ibadah. Salat malam di bulan Ramadan menuntut disiplin, kesabaran, dan pengorbanan. Karena dilakukan saat waktu tidur, di luar Ramadan tapi mengurangi tidur kan waktu Ramadan juga. Maka orang tua dapat mengajarkan pentingnya komitmen. Jadi kita lanjutkan ya termasuk ibadat-ibadat yang lain, kita berlanjut. Ibadah biasanya kan kalau taraweh mah semangat gitu, masyarakat tuh sampai terburu-buru buka juga kan. Bahkan ada yang memperlambat makan kan. Jadi setelah maghrib teh buka unggul, makanan kayak taraweh bisu teu kaburu kan. Walaupun cara demikian itu kurang bagus ditinjau dari segi kesehatan, karena makan berat gesrek sare, makan ringan ngegrib, bagus nama cek abdi mah. Ya Pak Usep dengan Ibu mau berangkat umroh ya. Hari ini kita doakan semoga umrohnya mutaqabbalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin nanti Sabtu keduanya Pak Jajang ya. Janjian sama Pak. Gen. Oh Pak Jajang katilu. Pak Dede. Ka opat Pak Dede. Jadi terus bukan mainan. Oh iya, enggak ketemu. Oh iya, mohon Pak Agin pada itunya bagai kedua. Oke. Pak Usep kan umroh. Mohon hari kedua. Mohon tak itu pengumuman dari sekarang pengajiannya. Pengumuman dari sekarang. Mudah-mudahan Pak Usep sama keluarganya menjadi umroh yang mutaqabbalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pendidikan disiplin ya. Kemudian pendidikan spiritual dan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan. Hadis ini juga mengajarkan bahwa ibadah dalam keluarga harus menjadi bagian dari keseharian,
bukan hanya di bulan Ramadan, orang tua perlu menyeimbangkan ibadah dan aktivitas duniawi. Karena Rasulullah SAW ternyata memberikan contoh kepada kita di bulan Ramadan untuk libur kegiatan sehari-hari. Baik yang berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan kemasyarakatan, baik dengan peperangan, politik, artinya terus Rasulullah SAW juga bahkan banyak keuntungan atau keberhasilan umat Islam itu pada bulan Ramadan. Ya, kemerdekaan Mekah aja dari cengkeraman jahiliyah itu kan bulan Ramadan. Al-8. Kemudian pembebasan Tabuk, pembebasan Yarmuk banyak di bulan Ramadan. Kemudian dakwah menyebarkan ke seluruh pelosok dunia itu bulan Ramadan. Surat-surat yang dikirimkan banyak di bulan Ramadan. Jadi kegiatan sehari-hari di bulan Ramadan. Jangan sampai libur, dan itu penyatuan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Kemudian penguatan nilai keluarga melalui kebersamaan. Karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna di dalam bulan Ramadan, di dalam bab saum kan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari istrimu. Dan itu disebutkan di dalam bab saum. Surat Al-Baqarah 187. Jadi dengan ibadah Ramadan hubungan kekeluargaan semakin erat bagaikan busana di dalam tubuh kita, di dalam pakaian kita. Yang melekat, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, sampai disebut di dalam Al-Qur'an itu. Kalau kata Gus Dur mah ayat porno disebut di dalam bab Ramadan. Uhilla lakum lailat tasyamir ropas. Ropas itu kan terjemahnya antara lain porno juga gitu. Hubungan suami istri disebut di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Karena tidak boleh terpisah antara urusan ritual dengan sosial. Tidak boleh melupakan urusan sosial Ramadan. Tidak boleh melupakan urusan ritual, dan itu ditanamkan sejak bulan Ramadan dan dilanjutkan dalam kehidupan. Kemudian penguatan nilai keluarga melalui kebersamaan dalam ibadah. Bulan Ramadan itu kan tahajudnya, taraweh itu berjamaah. Itu kebersamaan. Kebersamaan ditanamkan di dalam kehidupan. Kalau di luar Ramadan jarang suami istri berjamaah tahajud. Tapi dilatih di bulan Ramadan itu bagus juga kebersamaan. Walaupun tidak ditegaskan bahwa sholat sunat mah lebih unggul, karena yang sholat jamaah lebih unggul dari sholat sendirian 27 derajat, itu memang kaitannya dengan sholat fardu. Sholat berjamaah memang tidak disebut, tetapi itu kalau ditinjau dari sudut kebersamaan, saya yakin ada. Demikian pula tadarus ya. Tadarus Al-Quran kan saling mengingatkan. Ibu-ibu tiap hari ngaji Quran diperbaiki. Gitu. Saya kira ibu-ibu juga bisa itu. Mungkin kalau di dalam Ramadan mah tiap hari. Nah, tapi kalau di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan tiap hari, di luar Ramadan sakuma sasasi sakali mah lebih teuing. Sehari sekali. Perbaikannya maksud saya hari bacaan mah saya yakin ibu-ibu akan lebih saleh gitu daripada bapak-bapak. Lebih saleh karena sekarang mah kan masak lagi tinggal kirim pun. Tinggal panggil. Jadi sekarang mah sudah berkurang ya kegiatan ibu-ibu itu bisa itunya tadarus yang diperbaiki itu.
Tadarus yang diperbaiki bukan hanya membaca, karena kan payudari suhul Quran dan perbaikan baca Quran mah harus talaki. Jadi itu cukup lewat YouTube baca Quran mah, karena talaki itu kan melisankannya harus diperbaiki itu. Harus diperbaiki. Jadi kalau di beberapa masjid yang lain itu berlanjut ke tahsin tilawat bapak-bapak juga. Pamannya saya lihat di Al Hasan gitu ya. Itu ada tahsin tilawat perbaikan. Di kita makan belum tuh perbaikan tilawah itu. Pak Usep sabulan sekali kan untuk disetel hiji-hiji kan. Dah harus nama hari tahsin tilawah mah oleh Rasul kepada Jibril kan itu liqa talaki. Jadi pengucapan itu diperbaiki, didengar kemudian diperbaiki. Nah, itu mah nggak dirumuskan ibu-ibu, bapak-bapak supaya perbaikan bacaan Quran. Di Muhajirin mas sebetulnya guru Quran kan ada, ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, tinggal mau untuk kedah undang yang lain di Muhajirin. Tapi kan kadang-kadang orang teh ari kan ngora masuk kada tukat tinggu mah itu. Lamun umurnya di bawah sok sok semuanya cina diperbaiki kudu ngora keneh. Ari abdi mah geus biasa belajar kudu ngora teh. Karena dosen-dosen abdi teu aya anu saluhureun abdi ayeuna. Umurna di bawah abdi sadayana dosen-dosen abdi. Jadi belajar kan lebih mudah. Jadi itu ya terserah mau sebulan sekali, mau seminggu sekali, tergantung sasal sena. Tapi kalau kita baca hadis ini kan berlanjut itu payudari sul Quran tuh. Di payudari sul Quran itu talaki itu ya satu persatu diperbaiki bacaannya. Apalagi kan surat Al-Fatihah itu mengganggu kehusuan gitu kan. Kalau imam kurang bagus mahrojna teh, mengeluarkan huruf panjang pendek. Jadi otomatis itu menurunkan nilai ibadah kita. Kalau bacaannya teu pararubuh itu, makanya harus talaki, perbaikan. Ya utamanya mahraj antara ha ko ka itu ya kho ha itu kop dengan ka itu kan masih sering tertukar di kita antara so, sha, sa. Jadi sebenarnya masih banyak gitu ilmu yang harus kita gali itu. masih banyak yang perlu kita gali itu masih banyak sebetulnya ya. Tapi tahsin Quran sekarang kan sudah banyak sadar masyarakat itu di masjid-masjid itu saya lihat itu. Nah di Muhajirin ini belum nih. Kalau di Baitur Rahim ada perbaikan tilawah pada subuh. Ya Pak Khotib perbaikan di kita belum ada. Mang. Hah? Udah pernah ada. Udah pernah ada Kupa Amang gitu. Nah, tapi karena Pak Amang
terprogram gitu. Jadi kadang-kadang nu belajarnya keselen. Jadi cek abdi mah guru yang ada di sini aja bisa terserah lah. Ibu-ibunya ada yang perbaikan. Kalau ibu-ibu itu ada, pamannya di Baitur Rahim itu ada 2 majelis taklim ya. Majelis taklim Al Khairat dan majelis taklim Baitur Rahim. Itu Ibu Nikmah. Jadi itu perbaikan bacaan talaki. Jadi cobalah dirancanakan teu kedah ngundang ahli dari luar da kudu dibiayaan kan ari guru nu aya mah moal dibiayaan itu nu aya di dieu we asal muridna mau. Itu adalah talaki, itu penting tilawah. Kemudian pendidikan tentang makna pengampunan dan kesempatan memperbaiki diri. Hadis ini menekankan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada setiap muslim untuk mendapatkan pengampunan dosa melalui ibadah di bulan Ramadan. Nah, dalam pendidikan keluarga ini bisa menjadi momen untuk mengajarkan anak-anak tentang pentingnya meminta maaf. Makanya mohon maaf lahir batin setelah Idul Fitri itu ada kelanjutan. Kalau gufiro lahu ma taqaddama min danbih, memperbaiki kesalahan, menanamkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Walaupun kan kita tahu bahwa permohon maaf itu tidak terbatas oleh Idul Fitri kapan saja, tapi ini momen pertama ya dalam memperbaiki diri, halal bihalal dan lain sebagainya. Pentingnya meminta maaf dan memperbaiki kesalahan, menanamkan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat, mengajarkan anak untuk tidak mudah menyerah dalam memperbaiki diri. Karena taubat itu bukan acaranya kan, hampir tidak ada taubat acara itu. Itu mah ada sholat taubat, ada taubat bersama, itu mah berdasar pemikiran para ulama supaya ada perbaikan sehingga dikumpulkan umat, mari kita tobat bersama caririk sararea. Itu mah latihan sebetulnya. Jadi acara tobat diritualkan secara khusus mah agak sulit gitu ya, dasar-dasarnya. Tapi taubat itu lebih banyak kepada perbaikan diri. Perbaikan diri. Bukan pada upacara ritual. Perbaikan diri. Kesalahan bersama, jadi taubatnya bersama. Oh ya, mungkin kesalahan bersama sehingga tobatnya bersama. Tapi perbaikannya enggak ada, karena merasa sudah tobat bersama, pulangnya malah berbuat salah deui. Kan itu fenomena anu para pejabat bolak-balik umroh itu kan gitu. Jadi baru tobat di sana, caririk, balilihan, pulang korupsi deui. Urang maksiat deui, jadi bukan kepada perbaikan. Fenomena sekarang itu. Tapi kan Pak Prabowo katanya kan harus menghentikan banyak keluar negeri. Kalau dulu makan itu umroh. Jadi menurut perspektif pendidikan keluarga, hadis ini mengajarkan nilai-nilai penting dalam membangun keluarga. Orang tua harus menjadi teladan dalam ibadah, baik yang sifatnya ritual maupun sosial. Menanamkan iman dan keikhlasan dalam ibadah itu sejak dini. Membiasakan disiplin dan komitmen dalam ibadah. Menyeimbangkan ibadah dengan kehidupan sehari-hari yang harmonis. Ya, membangun kebersamaan dalam keluarga melalui ibadah, menanamkan konsep pengampunan
dan kesempatan memperbaiki diri. Jadi hadis ini menjadi pedoman bagi keluarga muslim dalam membentuk lingkungan spiritual yang kuat sehingga nilai-nilai ibadah itu menyatu di dalam kehidupan. Sekarang bagaimana kaitan dengan postmodern hadis ini? Postmodern adalah pendekatan yang menantang narasi besar termasuk dalam pemahaman agama dan cenderung lebih kritis terhadap makna interpretasi serta konteks sosial budaya. Jadi kalau postmodern maka ada kritis kan pemahamannya itu. Nah, pertama adalah dekonstruksi makna ibadah dalam konteks spiritual kontemporer. Postmodern itu mengkritik pemaknaan tunggal terhadap teks. Karena teks nama tunggal, tetapi maknanya tidak tunggal. Itu bisa bermakna aneka ragam. Jadi dalam konteks hadis ini, ibadah Qiyam Ramadan tidak hanya dapat dipahami sebagai ritual formal seperti sholat tarawih, tetapi juga bisa diperluas kepada berbagai bentuk spiritualitas kontemporer. Ya, walaupun Manqoma Ramadan selalu kita memahaminya tarawih, tapi sebetulnya kalau kita lihat dari kalimatnya itu sendiri justru koma berdiri tidak disebut sholat. Jadi makanya mencakup berdiri di malam Ramadan qiyam itu bisa ditafsirkan sebagai kesadaran spiritual dalam berbagai bentuk. Seperti meningkatkan kualitas refleksi diri dan spiritual, praktek ibadah non-konvensional seperti dzikir, bisa dzikir digital, kontemplasi, atau kegiatan yang berbasis teknologi dalam mengarang buku, menulis, ya. Kemudian kedua, relativitas makna iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab, rapos modern dapat mengalami pergeseran makna. Jika sebelumnya iman dipahami secara dogmatis sebagai kepercayaan kepada Allah dan wahyunya, maka dalam rak modern, postmodern, iman bisa dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pengalaman personal. Seperti tadi saya katakan dulu mah teologi urusan bagaimana dogma Quran hadis. Tapi kalau sekarang itu di postmodern itu berkaitan Allah dengan kita, kita dengan Allah, Allah dengan alam, dan kita dengan alam semesta. Jadi jangan hanya ritual belaka, ritualnya tetap ada, tapi kan dibatasi. Haji itu ritual cukup sekali seumur hidup untuk bolak-balik. Umroh 1 tahun hanya 1 kali. Rasul juga kan umroh tidak pernah 1 tahun 2 kali umroh. Rasul itu hanya 1 kali umroh dalam 1 tahun. Jadi itu sudah merupakan batasan. Jadi bagaimana prakteknya di dalam kehidupan. Jadi walaupun banyak duit, walaupun banyak duit itu, tapi kalau seperti keluarganya Sapik tuh menantu saya ada itu yang setahun tuh berapa kali aja, karena dia kalaupun pergi ke Eropa pasti plus umroh, ke Amerika pasti plus umroh, jadi setahun tuh beberapa kali umroh itu. Atau eta mah naon rekreasi cenah umroh teh. Jadi ada rekreasinya. Karena katanya tidak ada rekreasi yang menenangkan hati kecuali umroh. Ya, tapi kalau berbicara berdasar hadis mah memang Rasul itu tidak pernah umroh dalam 1 tahun melebihi 1 kali. Makanya hanya jadi pembimbing
boleh umroh berulang kali mah. Jadi kalau tengah bimbing mah udah satu kali aja yang ya setahun itu tidak boleh melebihi, dan itu tentu saja maknanya cukup luas ya, cukup luas di postmodern itu. Baik, karena sudah jam 6, maka sama di aos insyaallah bukunya bisa bermanfaat. Kita akhiri saja perjumpaan kita pada pagi hari ini. Insyaallah minggu depan Pak Dr. Ginanjar yang mengisi pengajian subuh ini. Kemudian nanti ketiganya kapan lagi? 4. Mudah-mudahan pengajian ini semakin meningkat ya kualitasnya. Kalau kuantitasnya can meningkat ya kualitasnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.